Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Modi Widyaningrum dengan NIM 12311193005 dengan mata kuliah Etika Dakwah, Manajemen Dakwah 5A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN 1 Tulungagung dengan dosen pengampu Bu Zulfa Ismawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dakwah dalam perspektif hadis. Nah, di dalam Islam itu para mukmin itu dalam menentukan hukum atau suatu pasti berpedoman dengan Al-Quran serta hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis kita bisa meneluskan mana yang baik dan salah. Karena di dalamnya terdapat firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Maka dari itu, kedua hal ini sangatlah menjadi acuan bagi seorang mukmin dalam menentukan suatu masalah atau hukum. Dalam memutuskan suatu masalah atau hukum. Jika tidak ada jawaban dari pedoman tersebut, maka ijma para ulama ini yang akan dibutuhkan dalam menentukan hukum. Serta tidak melupakan pedoman Al-Quran dan hadis dalam menentukannya meskipun menggunakan ijma. Dan di sini membahas tentang etika dakwah dalam perspektif hadis. Sebelumnya, pengertian etika sendiri adalah secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari dua kata, yakni ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, atau berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Burton dalam buku etikanya memberikan penjelasan yang lebih lanjut, lebih jelas, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, terus kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lain. Dan etika ini lebih dikenal oleh orang Indonesia sebagai adab atau moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika ini mengandung sesuatu yang buruk atau baik. Contoh orang Indonesia ini terkenal dengan keramahan dan budayanya dan etikanya bagus terhadap pendatang atau orang luar. Nah, contoh di atas merupakan contoh perilaku warga Indonesia yang mempunyai etika atau sikap yang baik, meskipun bukan dari bangsanya sendiri, dan bernegara dan berpegang teguh pada ajaran sopan santun yang diajarkan oleh nenek moyang dari dahulu. Di Indonesia, biasanya etika itu sering disamakan dengan moral. Padahal meskipun sama dengan yang berhubungan dengan baik buruk, perilaku manusia, etika dan moral ini mempunyai perbedaan dalam segi pengertian. Untuk etika sendiri itu lebih condong kepada ilmu yang mempelajari baik dan buruknya perilaku manusia. Jadi bisa disebutkan etika itu berfungsi sebagai teori baik dan buruk perilaku manusia. Tetapi untuk moral sendiri itu lebih condong kepada pengertian nilai buruk dan baik dari perilaku manusia itu sendiri. Gitu. Jadi etika itu ilmunya, terus moral itu perilakunya, begitu. Dan dakwah sendiri itu berarti menyeru, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Dan melakukan amal ma'ruf serta nahi mungkar. Dari dalam dunia dakwah ada unsur dakwah. Yakni ada 6 unsur dakwah yang meliputi, yakni 1. Pelaku dakwah yaitu dai. 2. Mad'u adalah objek dakwah atau sasaran dakwah. 3. Materi dakwah. Yang 4. Wasilah atau media dakwah. Yang 5. Thoriqoh atau metode dakwah. Dan 5. Atsar, efek dakwah. Dakwah sendiri itu mempunyai berbagai macam cara baik dalam hal formal maupun informal. Karena dalam berdakwah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena
hal baik itu yang dibicarakan atau dilakukan itu merupakan sebagian dari dakwah itu sendiri tanpa disadari. Dan berdakwah bukan hanya di atas panggung saja, karena dakwah itu luas, bukan hanya lingkup kecil yang hanya kita lihat di panggung. Dalam berdakwah banyak cara yang dilakukan. Contoh bisa dibalut dengan komedi, tegas ataupun lemah lembut dan sebagainya. Dan setiap dai itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya Gus Miftah. Gus Miftah itu dakwahnya dengan cara komedi dan milenial. Dan untuk Ustadz Adi Hidayat itu berdakwahnya dengan cara tegas atau dengan bacaan Al-Quran. Dan Ustadz Hanan Attaqi ini berdakwah dengan bahasa yang santai yang diminati kaum muda milenial. Dan Ustadz Anwar Zaid ini berdakwah dengan bahasa yang sederhana dan sangat lucu dan sangat digemari masyarakat awam, baik muda ataupun yang sudah berumur. Dan contohnya itu masih banyak lagi. Adapun etika dakwah sendiri dalam buku Hajir Tajiri itu berarti tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, perilaku, maupun tutur kata. Ini dalam artian sempitnya, dapat juga dirumuskan sebagai manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, hal-hal motivatif, keputusan-keputusan tindakan dakwah, keharusan yang dilakukan dalam berdakwah, pertanggungjawaban moral dan dakwah sehingga melahirkan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas dakwah. Dan bisa diketahui bahwa etika dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai baik atau buruk, sikap atau perilaku ataupun ucapan seorang pendakwah. Jadi etika ini merupakan ilmunya ya. Kalau moral itu perilakunya, kalau etika ini menyangkut ilmunya. Jadi etika dakwah itu ilmu yang mempelajari tentang sikap baik buruk dalam berdakwah, begitu. Karena seorang pendai itu merupakan contoh bagi objek dakwah, maka dari itu seorang pendai harus menjaga etika dalam berdakwah dan memahami tentang etika dakwah. Karena jika seorang dai tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi objek dakwah atau mad'u, maka bisa-bisa penyampaian pesan tersebut tidak dipercaya dengan kata-kata yang telah diucapkan karena tidak sesuai dengan sikap atau tindakan yang diberikan. Adapun etika yang paling baik itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana mempunyai budi pekerti yang luhur, kesabaran yang luar biasa, dan sikap lemah lembut yang bisa menjadi contoh seorang dai masa kini, yang tidak pernah membalas kejahatan orang Quraisy yang dilakukan kepada beliau. Tetapi beliau mendoakan orang Quraisy itu agar dibuka hatinya, tanpa ada dendam yang ada di dalam hatinya. Dan beliau merupakan suri tauladan yang terbaik di dunia ini. Seperti dalam Quran Surat Al-Ahzab. Hadis sendiri itu adalah kata benda isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan, dan dari segi bahasa hadis itu terbagi banyak dalam beberapa pendapat dalam terbatas sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diartikan sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tauhan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan dan perbuatan atau persetujuan atau sifat. Dan ulama hadis lain itu memberikan pengertian lain dari hadis itu adalah segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaannya. Dan sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau saja, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat, hadis mauquf, serta tabi'in hadis mauqti. Sedang menurut ahli usul hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala ucapan, perkataan, maupun perbuatan Nabi Muhammad. Dan dari pengertian menurut ahli fikih itu, hal yang tidak bersangkutan dengan hukum itu bukan merupakan sebuah hadis. Seperti kesukaan makan atau kebiasaan dan pakaian yang itu tidak masuk dalam hukum, itu bukan disebut dengan hadis.
Nah, jadi hadis itu yang bersangkutan dengan hukum Islam. Jadi kalau tentang kesukaan Rasulullah begitu itu tidak termasuk hadis gitu. Dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berdakwah di jalan Allah, dan hadis yang mewajibkan berdakwah sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka pahala baginya seperti orang yang melakukannya. Jadi orang berdakwah atau memberitahu sesuatu yang baik itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal baik tersebut. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ajaklah mereka memeluk agama Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah memberi petunjuk kepada seorang lantaran engkau adalah lebih baik bagiku daripada engkau mempunyai unta merah. Dan Rasulullah dalam sabdanya adalah, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, yang disampaikan Rasulullah ini adalah dua pedoman, yakni Al-Quran dan hadis. Dan jika kita berpegang teguh pada kedua hal ini, maka kita akan selamat karena Al-Quran dan hadis ini adalah penuntun dan pedoman hidup orang Islam. Dan etika dakwah dalam perspektif hadis sendiri ini adalah hadis sendiri kan merupakan suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dalam hal ini menyangkut ke dalam etika dakwah. Karena etika merupakan ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai baik atau buruk, sikap atau perilaku, ataupun ucapan seorang pendakwah. Karena seorang pendakwah merupakan contoh bagi objek dakwah, maka dari itu seorang pendakwah harus menjaga etika dalam berdakwah dan memahami tentang etika dakwah. Dari Nabi Muhammad adalah contoh etika dakwah yang terbaik sepanjang masa. Maka dari itu, etika dakwah dalam hadis ini saling berkaitan karena merupakan sebuah ilmu dan perilaku yang dicontohkan Rasulullah dalam dakwahnya. Jadi, etika dakwah dalam perspektif hadis ini, etika dakwah itu sangat diperlukan dalam penyampaian dakwah karena merupakan ilmu seorang dai dalam menyampaikan dakwah. Dan Rasulullah merupakan contoh yang baik untuk berdakwah. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.